Halo Kilau Film, semoga pada sehat-sehat semua ya. Saya akan bawa kalian ke film menegangkan tahun 2019, di mana film ini menceritakan sepasang kekasih yang akan bertemu dengan kejadian yang akan menguji cinta mereka, bahkan menguji rasa takut mereka akan darah dan seks. Langsung saja deh, No Such Things as Monster. Adegan dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Devi dan Mary. Mereka berdua sangat-sangat bahagia karena sebentar lagi mereka berdua akan menikah. Kebahagiaan mereka mulai bertambah setelah Mary memberitahu David dirinya tengah hamil. Jangan ditiru ya, belum nikah tapi hamil. Mengetahui Mary tengah hamil, David pun mengajak Mary untuk pergi liburan menuju ke sebuah hutan dengan membawa mobil trailer. Pada awalnya Mary menolak untuk pergi, namun dengan sedikit paksaan akhirnya Mary mau pergi bersama dengan David. Oh iya, Mary ini tangannya ada yang buntung, tetapi terlihat David sangat mencintai Mary. Cinta sejati. Sesampai di sana, David mengajak Mary untuk masuk ke dalam trailer, dan di sana David berencana untuk melamar Mary dengan memberikan cincin. Namun karena waktunya belum tepat, David pun tidak jadi memberikan cincin. David dan Mary setelah itu mereka berdua mulai melakukan pesta bersama-sama sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Keesokan harinya ketika Mary bangun tidur, dia melihat sebuah mobil datang ke tempat mereka. Dengan cepat Mary langsung membangunkan David, tapi saat itu tidur David sangat pulas banget. David mendengar hal itu segera keluar dari dalam trailer. Tiba-tiba David dikejutkan dengan kehadiran dua wanita asing bernama Melly dan Becky. Mereka berdua minta maaf kepada David karena mereka telah mengganggu waktu liburan David dan Mary. Kemudian mereka berdua mengajak David dan Mary untuk bergabung bersama mereka untuk melakukan pesta minum-minuman keras. Karena tidak enak menolak ajakan itu, akhirnya David dan Mary segera keluar dari trailer untuk bergabung dengan mereka. Kemudian Nelly dan BK mulai memperkenalkan seorang pria bernama Elmer dan seorang anaknya disuruh tubuhnya ditutupi kain bernama Amy. Mereka bercerita bahwa kulit Amy ini melepuh akibat suatu insiden karena dia merasa tidak pede. Akhirnya Amy lebih memilih untuk menutupi seluruh badannya dengan kain dan topeng. Di sana mereka berempat ini ternyata adalah keluarga. Mereka semua mulai bersenang-senang dengan meminum minuman keras sambil berbincang-bincang ringan satu sama lain hingga malam pun tiba. Karena waktu sudah larut malam, beberapa dari mereka memutuskan untuk tidur di dalam tenda, sementara David dan Mary tidur di dalam trailer mereka. Ketika Mary terbangun, dia sangat kaget karena dia tahu tubuhnya dirantai di dalam trailernya sendiri. Ternyata yang merantai Mary adalah Nelly, BK, dan Amy. Mereka berempat menjebak Mary dan David di pesta minuman keras. Tanpa mereka berdua ketahui, ternyata minuman mereka sudah dimasukkan obat bius. Kemudian mereka berempat membawa Mary dan David menuju ke rumah mereka. Mereka berempat menyekap Mary di dalam trailer dengan David di dalam rumah. Setelah Mary terbangun, mereka berempat langsung menjelaskan jika David dalam keadaan baik-baik saja, walaupun tidak boleh dilihat Mary. Merasa jika Amy merupakan sosok yang baik tidak seperti yang lainnya. Pada awalnya, menyuruh Amy untuk membuka rantai tersebut, akan tetapi Amy lebih memilih untuk pergi dan membawakan sejumlah makanan untuk Mary. Kemudian Mary meminta izin untuk ke kamar mandi karena dirinya kebelet buang air kecil. Mendengar hal tersebut, bikalah semangat Mary menuju ke kamar mandi. Saat pergi menuju kamar mandi, Mary Sarah diam-diam mencari keberadaan dari David. Sampai akhirnya Mary melihat ada sebuah ruangan yang terkunci dengan gembok, dan Mary berspekulasi David pasti berada di dalamnya. Setelah buang air kecil, Mary pun segera dibawa ke trailer dan kembali dirantai oleh BK. Kemudian pada malam harinya Mary mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari rantai tersebut dengan menggunakan penjepit rambut. Setelah sekian lama akhirnya Mary berhasil membuka gembok. Pada red tersebut secara perlahan dia masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci ruangan David.
Selama menemukannya, Mary langsung bergegas menuju ruangan David untuk membebaskannya. Karena ada seseorang yang datang, Mary bergegas untuk bersembunyi di bawah kasur. Terlihat BK tengah melecehkan David langsung keluar dari bawah kasur dan menyerangnya. Sayangnya Mary tidak sadar bahwa di belakangnya terdapat Nelly, sehingga Mary dapat ditaklukkan dengan mudah hingga pingsan. Mereka semua kemudian membawa Mary ke sebuah peti mati dan Mary akan dikunci di dalamnya. Keesokan harinya mereka semua membebaskan Mary dari dalam peti mati dan ia dibawa kembali ke dalam trailer untuk dirantai dan disekap. Pada malam harinya, R mencoba untuk melecehkan Mary, akan tetapi langsung ditolong oleh Mr. Barry. Mereka berbincang-bincang satu sama lain hingga akhirnya mengatakan bahwa ingin membantu mereka keluar dari tempat ini. Sebelum itu Amy memberikan Mary obat tidur agar Mary bisa tidur dengannya. Mary pun berterima kasih pada Amy. Akhir-akhir ini dirinya kesulitan tidur. Untuk menunggu obatnya bereaksi dalam tubuh Mary, mereka berdua pun memutuskan untuk bermain catur. Setelah sekian lama bermain, Mary akhirnya lebih memilih untuk tidur. Tak terasa berminggu-minggu pun telah berlalu. Setiap harinya Amy akan mengantarkan makanan pada Mary dan tidak lupa juga memberikan Mary obat tidur setiap malam. Selama berminggu-minggu Mary tidak pernah melihat David yang tengah diskapel. Kemudian Nelly memberitahu Mary kalau dirinya dan BK tengah hamil anak dari David. Oh ternyata mereka sengaja menghamili diri mereka sendiri dari David agar nantinya anak tersebut bisa diajarkan menjadi seorang psikopat. Berbulan-bulan pun berlalu, terlihat Mary, BK, Nelly sudah hamil besar, yang artinya sebentar lagi mereka akan melahirkan. Tiba-tiba BK merasakan sakit pada perutnya, berpikir kemungkinan BK akan segera melahirkan. Oleh karena itu Nelly menyuruh Mary untuk membantu persalinan. BK awalnya Mary menolak hal tersebut, tapi ini mengancam akan membunuh David. Maka dari itu dengan terpaksa Mary membantu persalinan BK. Tapi sayangnya karena terlambat mendapat pertolongan, akhirnya membuat BK meninggal dunia dan anak di dalam kandungannya pun ikut meninggal. Lalu Nelly menilai menyalahkan Mary atas kematian BK. Bahkan IR tak segan-segan untuk menyiksa Mary karena dia terlambat untuk menolong. Keesokan harinya saat ini mengunjungi Mary, Amy melihat memar-memar di tubuh Mary dan seketika Amy mimisan marah. Kemudian mendatangi Amy Mandus dan membunuhnya di tempat. Tidak bisa lama ibu mereka yang bermain keluar dari rumah dan berencana untuk mengambil bayi dari Mary agar anaknya nanti bisa diajarkan menjadi seorang psikopat. Jika Mary tidak mau menyerahkan anaknya, maka David akan dibunuh. Selama ini Mary tidak pernah melihat keberadaan David. Kemudian saat Emil memberikan Mary untuk yang pertama kalinya, Mary di sana berbincang-bincang dengannya mengenai sesuai M yang ia rasa sangat baik, berbeda dengan yang lain. Juga para kakaknya selain mengetahui hal itu, Mary mulai membujuk Amy untuk membantunya keluar dari tempat ini dan juga membantu David. Di sebuah ruangan beberapa kali Mary memohon-mohon pada Amy sehingga hal itu sedikit mengganggu pikiran Amy. Amy ini sebenarnya kram baik yang tidak mau menyakiti siapapun. Tapi karena ia dipaksa oleh kakak-kakaknya, akhirnya Amy sengaja menuruti semua perkataan mereka. Saat ini Amy merasa gelisah dan bimbang antara ingin membantu Mary dan David kabur atau tetap mengikuti semua perintah dari ibunya. Setelah berpikir selama ini, akhirnya memutuskan untuk membantu Mary dan David. Sebelum itu dia membawa pistol untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Ketika mereka akan dibebaskan oleh Amy, kesempatan itu kemudian diambil oleh Mary untuk memberontak dan membuat MB pingsan di situ. Walaupun misternya adalah orang baik, tapi mereka berprinsip bahwa orang jahat ya tetap jahat. Tidak ada jaminan orang jahil berubah menjadi baik.
selama buat ini pingsan, Mary bergegas menuju rumah itu dengan membawa pistol. Tapi di perjalanan, air ketuban Mary pecah yang menandakan Mary akan melahirkan. Dia kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan David. Alangkah terkejutnya saat dia melihat David yang sedang dilecehkan oleh Jin si ibu dengan menodongkan senjata dan mengarahkan ke Jin. Akhirnya Jin boleh pergi tanpa diketahui oleh Mary. Dari belakang, Nelly menyerang Mary secara brutal. Mary hampir saja mati akibat ditenggelamkan oleh Nelly. Tapi beruntungnya David menembak perut Mary dengan menggunakan pistol. Akhirnya dengan tembakan itu perlahan-lahan Nelly pun tidak sadarkan diri. Kemudian dengan cepat Mary pergi dari tempat itu menggunakan mobil. Mary mendadak akan melahirkan dan dengan terpaksa Davy membantu persalinan Mary. Sementara itu di dalam trailer, Mia baru tersadar melihat Maria akan melahirkan. Karena merasa trauma telah dipukul oleh Mary, akhirnya memutuskan untuk pergi menjauhi David dan Mary. Dengan dibantu oleh David, akhirnya bayi yang dikandung Mary berhasil selamat dan mereka berdua merasa sangat senang. Tetapi di sisi lain mereka merasa trauma karena penyangga-apanya telah dilakukan oleh seorang psikopat. Malah bukan seorang, tapi sebuah keluarga psikopat. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa.